Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Prada Cantika. Saya NIM 35. Saya berasal dari kelas 4A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan inklusif. Yang pertama adalah pendidikan segregasi atau PLB. Pendidikan segregasi itu sendiri adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia, bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik. Seperti SLBA untuk tunanetra, SLBB untuk tunarungu, SLBC untuk tunagrahita, dan SLBD untuk tunadaksa, sedangkan SLBE untuk anak tunalaras. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pendidikan integrasi. Dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak dengan disabilitas kurang belajar bersama pada umumnya, tetapi mereka tidak memperoleh pelayanan pendidikan secara memadai atau mereka tidak mendapatkan sekolah dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini disebabkan salah satunya karena kurangnya sumber daya manusia dan banyak tenaga ahli yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang anak disabilitas atau rasio penyelenggaraan yang mahal, serta masih sedikit sekolah yang mau menerima mereka karena berbagai alasan di atas. Pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi dalam memenuhi pendidikan. Inklusi merupakan perubahan praktis yang memberi peluang anak dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda bisa berhasil dalam belajar. Perubahan ini tidak hanya menguntungkan anak yang sering tersisihkan, seperti anak ABK, tetapi semua anak dan orang tuanya, semua guru dan administrator sekolah, dan setiap anggota masyarakat. Jenis-jenis ABK. Yang pertama adalah tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kedua adalah tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal, dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Ketiga adalah tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Yang keempat adalah tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, misal tulang, sendi, dan otot, sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Tunagrahita atau Down syndrome adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata, IQ biasanya di bawah 70, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Hambatan ini terjadi sebelum umur 18 tahun. Tunagrahita ini masih dibagi menjadi dua, yaitu tunagrahita biasa dan tunagrahita Down syndrome. Down syndrome pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh Dr. John Langdon Down. Ciri-cirinya adalah tinggi badan yang relatif pendek, kepala mengecil, hidung yang datar, menyerupai orang mongoloid, maka sering juga dikenal dengan mongolisme. Pada tahun 1970, para ahli dari Amerika dan Eropa merevisi nama dari kelainan yang terjadi pada anak tersebut
dengan merujuk penemu pertama kali sindrom ini dengan istilah sindrom Down. Dan hingga kini penyakit ini dikenal dengan istilah yang sama. Selanjutnya adalah cerebral palsy, yaitu gangguan atau hambatan karena kerusakan otak, brain injury, sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik. Selanjutnya adalah gifted. Gifted adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya. Selanjutnya ada autis atau autisme. Autisme itu sendiri adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Selanjutnya ada Asperger disorder atau AD. Secara umum, performa anak ini hampir sama dengan anak autis, yaitu memiliki gangguan pada kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan tingkah lakunya. Bedanya adalah gangguan anak pada AD ini lebih ringan dibandingkan anak autisme dan sering disebut dengan istilah high functioning autism. Hal yang membedakan anak autis dengan anak AD adalah pada kemampuan bahasa bicaranya. Kemampuan bahasa bicara anak AD jauh lebih baik dibandingkan anak autis. Selanjutnya adalah ADHD. ADHD terkadang lebih dikenal dengan istilah anak hiperaktif, oleh karena mereka selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak dapat duduk diam di suatu tempat selama kurang lebih 5-10 menit untuk melakukan suatu kegiatan yang diberikan kepadanya. Rentang konsentrasinya sangat pendek, mudah bingung, dan pikirannya selalu kacau. Sering mengabaikan perintah atau arahan, sering tidak berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah, sering mengalami kesulitan mengeja atau menirukan ejaan huruf. Selanjutnya adalah mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Perencanaan pembelajaran disusun berdasarkan hasil asesmen siswa. Asesmen adalah suatu pengumpulan informasi tentang perkembangan peserta didik dengan menggunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan pendidikan yang berkenaan dengan penempatan dan program yang sesuai bagi peserta didik tersebut. Dengan adanya asesmen, maka perencanaan pembelajaran dapat disusun berdasarkan karakter dan kemampuan siswa ABK sehingga pembelajaran dapat sesuai dengan kebutuhan siswa. Adalah asesmen BK. Asesmen BK adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik, kelainan, kelebihan, dan kelemahan sebagai dasar penyusunan program pembelajaran agar proses pembelajarannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Asesmen pendidikan BK adalah proses pengumpulan informasi secara sistematis yang relevan dan dengan kepentingan pendidikan anak yang dalam rangka pembuatan keputusan pengajaran dan layanan khusus. Selanjutnya adalah GPK atau guru pendamping khusus, yaitu guru yang bertugas sebagai konsultan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di lingkungan lembaga pendidikan inklusif. GPK menjadi penghubung antara orang tua dengan guru kelas baik dalam pembuatan rancangan, pelaksanaan maupun evaluasi dari program layanan pendidikan. Layanan perencanaan individual merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Selanjutnya adalah pengertian desain kurikulum. Desain adalah rancangan, pola, atau model. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau model kurikulum sesuai dengan misi dan visi sekolah. Tugas dan peran seseorang desainer kurikulum menentukan bahan dan cara mengembangkan kurikulum yang baru sesuai dengan kondisi lingkungan pendidikan. Bloom tahun 1971 melakukan
Evaluasi dan dapat mendefinisikan evaluasi sebagaimana kita lihat adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa atau menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Kolaborasi kampanye atau Sound of the Song mengemas kampanye disability awareness melalui seni dan musik. Menurut mereka, musik adalah salah satu media universal yang lebih banyak bisa diterima oleh banyak pihak dari berbagai ragam perbedaan latar belakang. Sementara Forum Malang Inklusi melakukan advokasi melalui bidang regulasi untuk memastikan hak-hak difabel secara hukum. Pendidikan di sekolah reguler sangat membutuhkan dukungan teknis, khususnya bagi anak yang memiliki kekhususan, misalnya tunanetra, tunarungu, dan autis. Oleh karena itu, memerlukan dukungan khusus dari institusi yang memiliki tenaga khusus di bidang tersebut, sehingga dapat memberikan layanan optimal kepada masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Pokja Pendidikan Inklusif telah membentuk suatu lembaga khusus yang berfungsi sebagai pusat sumber dalam bentuk klinik pendidikan inklusif. Klinik ini dibentuk dalam rangka pengembangan pendidikan inklusif dan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, antara lain orang tua, keluarga, masyarakat, sekolah, ABK, semua anak, pemerintah, dan pihak lain yang memberikan informasi seluas-luasnya di bidang pendidikan. Namun, dengan keberadaan sekolah inklusi ini bukan berarti orang tua lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya ABK ke sekolah. Dalam pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif pada White Paper tahun 2001 nomor 6 Departemen Pendidikan Nasional dinyatakan dengan jelas bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam proses belajar mengajar sangat penting dalam pembelajaran dan pengembangan yang efektif bagi anak. Karena sejatinya ketika orang tua menyekolahkan ABK di sekolah inklusi, maka segala sesuatu yang disampaikan guru di sekolah semestinya ditindaklanjuti para orang tua di rumah. Hal ini bertujuan agar anak-anak berkebutuhan khusus menjadi anak yang mandiri. Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif, perlu adanya sistem dukungan yang diperlukan dalam upaya mempercepat pemenuhan akses dan mutu pendidikan untuk semua, atau education for all. Sistem dukungan tersebut dapat berupa dukungan dalam bentuk regulasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang jelas mengenai pendidikan inklusif. Misalnya dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan provinsi, kabupaten, atau kota. Mengenai pendidikan inklusif, dukungan sarana dan prasarana, dukungan pembiayaan, dukungan tenaga atau pendidik dan tenaga kependidikan. Lembaga pendukung tersebut antara lain melalui kelompok kerja atau pokja inklusif baik nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Pusat sumber bagi sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, wadah profesional, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah seperti gugus SD atau SLB, KKG, K3S, dan KKPS, MGMK, MKKS, dan MKPS. Dan dukungan lembaga lain yaitu LPTK, P4TK, TK, dan PLB, serta balai atau badan diklat, serta dukungan masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.